Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar anak-anak ibu yang hebat dan selalu ibu banggakan? Semoga kalian selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan ibu dalam mata pelajaran kearsipan. Perkenalkan, nama ibu Reni Sartika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar mengimplementasi sistem kearsipan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui penciptaan arsip. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui tahapan pengurusan dan pengendalian arsip. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui angka kecermatan dalam pemanfaatan arsip. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui aspek penting dalam pemeliharaan arsip. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengetahui penyusutan arsip. Penciptaan arsip. Penciptaan arsip terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara intern. Artinya, arsip dibuat sendiri oleh lingkungan dalam perusahaan. Yang kedua, penciptaan arsip secara ekstern. Artinya, arsip diterima dari pihak lain, bisa perseorangan atau perusahaan. Pengurusan dan pengendalian arsip. Yang pertama, tahap penerimaan surat. Yang kedua, tahap penyortiran. Yang ketiga, tahap pencatatan atau registrasi. Yang keempat, tahap distribusi. Yang kelima, tahap penyimpanan dan penemuan kembali. Nah, di sini pengurusan dan pengendalian arsip, tahap yang pertama yaitu tahap penerimaan surat. Artinya di sini surat yang diterima yang nantinya akan diteruskan kepada bagian-bagian yang terdapat di dalam suatu instansi atau perusahaan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap penyortiran. Artinya surat yang kita terima tadi kita pilah-pilah sesuai dengan klasifikasi arsip. Ketiga yaitu tahap pencatatan atau registrasi. Artinya tadi setelah disortir itu dilakukan tahap pencatatan, baik itu di buku agenda, ada agenda surat masuk maupun agenda surat keluar. Kemudian ada tahap distribusi, artinya penyampaian surat kepada bagian yang dituju. Setelah itu ada langkah yang terakhir yaitu tahap penyimpanan dan tahap penemuan kembali apabila arsip atau surat tersebut dibutuhkan. Pemanfaatan arsip. Untuk mengetahui berapa banyak arsip yang diperlukan dapat ditemui, maka digunakan rumus angka kecermatan. Nah, di sini kalian bisa melihat ada sebuah rumus angka kecermatan, di mana jumlah arsip yang tidak ditemukan dibagi jumlah arsip yang ditemukan, kemudian dikalikan 100. Nah, hasilnya sistem penyimpanan yang baik apabila angka kecermatan tidak melebihi 0,5%. Pemeliharaan arsip. Ada dua aspek penting dalam pemeliharaan dan pengamanan arsip. Yang pertama, pemeliharaan dan pengamanan bahan arsip dari berbagai faktor perusak. Kemudian yang kedua, pemeliharaan dan pengamanan bahan arsip dari lingkungan penyimpanan arsip. Nah, di sini bisa dilihat faktor perusak arsip. Nah, yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis
itu terbagi menjadi dua penyebabnya. Yang pertama itu yang diakibatkan oleh jamur, yang kedua disebabkan oleh serangga. Kemudian ada faktor fisik. Nah, yang pertama bisa disebabkan oleh cahaya, yang kedua oleh panas, yang ketiga oleh air. Nah, yang ketiga itu ada faktor kimiawi. Kemudian yang keempat ada faktor bencana. Nah, keempat ini merupakan faktor penyebab rusaknya sebuah arsip. Contoh kerusakan arsip. Di sini kalian bisa mengamati contoh dari beberapa kerusakan arsip. Nah, di sini contoh yang pertama, kemudian contoh yang kedua, yaitu di poin A dan B. Di sini arsip yang rusak dikarenakan faktor biologis. Kemudian yang untuk C, ini arsip yang rusak karena mikroorganisme. Kemudian untuk yang poin D, ini kerusakan arsip yang disebabkan oleh serangga. Untuk poin E, ini kerusakan arsip yang disebabkan oleh mikroorganisme pada disk dalam ruangan lembab. Kemudian untuk yang F, ini kerusakan arsip atau dokumen akibat terbakar. Cara melindungi atau memelihara atau mengamankan arsip. Yang pertama, yaitu memencarkan salinan arsip. Yang kedua, membuat duplikasi sebagai bahan rujukan. Yang ketiga, menyimpan pada ruang khusus. Yang keempat, membangun ruang atau gedung. Yang kelima, melakukan fumigasi. Yang keenam, melakukan deasidifikasi. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan kepada petugas mengenai pemeliharaan dan pengawetan arsip. Yang kedelapan, pemasangan detektor. Yang kesembilan, pengecekan arsip secara periodik. Dan yang kesepuluh, yaitu keamanan sepanjang waktu. Tujuan pemeliharaan dan pengamanan arsip. Yang pertama, mencegah kerusakan arsip secara efektif dan efisien. Yang kedua, mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, memperkecil gangguan terhadap organisasi. Yang keempat, mencegah terjadinya bencana. Yang kelima, mencegah kerugian bagi karyawan dan masyarakat. Dan yang keenam, melindungi hak milik organisasi atau perusahaan. Penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah kegiatan mengurangi jumlah arsip yang dapat dilakukan dengan cara memindahkan, memusnahkan, dan menyerahkan arsip kepada pihak lain. Nah, tujuan penyusutan arsip yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Yang kedua, menjamin tersedianya informasi dan arsip yang benar-benar bernilai guna. Yang ketiga, menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional. Teknik penyusutan arsip. Teknik penyusutan arsip terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan jadwal retensi arsip atau yang disingkat dengan JRA. Yang kedua berdasarkan non-jadwal retensi arsip. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan jadwal retensi arsip. Coba kalian lihat di sini ada sebuah tabel contoh jadwal retensi arsip. Nah, di sini terdapat golongan arsip. Golongan yang pertama yaitu vital, golongan yang kedua penting, yang ketiga berguna, dan yang keempat tidak berguna. Kemudian kolom selanjutnya yaitu merupakan jenis-jenis arsip berdasarkan golongan yang tadi. Ya, untuk golongan arsip vital, contoh arsipnya misalnya yang pertama yaitu akta pendirian perusahaan, akta tanah, daftar saham, surat keputusan.
Kemudian arsip yang dikategorikan golongan arsip yang penting, contohnya keuangan, cek bekas, kemudian surat perjanjian. Kemudian arsip yang digolongkan kepada arsip yang berguna, contohnya laporan tahunan, neraca. Kemudian golongan yang terakhir yaitu yang tidak berguna, contoh arsipnya yaitu undangan dan pengumuman. Kemudian kolom yang ketiga ada usia arsip. Nah, di sini dilihat ada arsip aktif dan arsip inaktif. Untuk arsip vital, nah ini keterangannya bisa kalian lihat. Untuk arsip vital ini penyimpanannya abadi. Artinya tidak ada dilakukan penyusutan arsip. Sedangkan untuk arsip penting ini bisa dimusnahkan. Dimusnahkannya berapa tahun, Bu? Nah, ini bisa kalian lihat usia arsip. Apabila arsip tersebut masuk kategori aktif, nah di sini ada misalnya untuk keuangan misalnya 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu arsipnya bisa dimusnahkan. Sedangkan kalau arsip inaktif, misalnya untuk keuangan setelah 25 tahun itu bisa dimusnahkan. Nah, ini tidak lepas dari kebijakan instansi atau kebijakan perusahaan. Begitu juga yang lainnya. Berdasarkan non-jadwal retensi arsip, pelaksanaan pembenahan arsip terbagi menjadi 4. Yang pertama, penilaian arsip. Yang kedua, penyusunan daftar arsip. Yang ketiga, pelaksanaan penyusutan. Dan yang keempat, perencanaan pembenahan arsip. Pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghapus keberadaan arsip dari tempat penyimpanan atau tindakan penghancuran secara fisik yang dilakukan secara total sehingga dihilangkan identitasnya. Adapun prosedur pemusnahan arsip adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seleksi arsip yang akan dimusnahkan. Kemudian yang kedua, buat daftar jenis arsip yang akan dimusnahkan atau daftar pertelaan. Kemudian yang ketiga, buat berita acara pemusnahan. Dan langkah yang keempat yaitu laksanakan pemusnahan dengan 2 orang saksi. Kalian bisa melihat gambar di samping, ini merupakan contoh berita acara pemusnahan arsip. Kemudian di sini ada contoh juga mengenai teknik pemusnahan arsip. Nah, di sini ada beberapa orang yang menjadi saksi dalam pemusnahan arsip. Anak-anak, setelah tadi kalian mengamati beberapa video pembelajaran, nah tugas kalian kali ini yaitu kalian membuat resume dari video yang barusan kalian amati. Kemudian hasil resume yang sudah kalian buat, kalian upload di Classroom, atau kalaupun ada kendala mengupload di Classroom, kalian bisa langsung mengirim hasil resume ke WA Ibu. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.